Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Adelia dari kelas 1A Tadris Bahasa Indonesia. Saya di sini mau mendongeng untuk mengerjakan UAS keterampilan berbicara. Alkisah. Di sebuah desa terpencil di salah satu kota yang ada di Indonesia, hiduplah seorang janda tua yang hidup dengan putrinya yang sangat cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di salah satu gubuk kecil yang terletak di ujung desa. Kehidupan mereka kini menjadi susah semenjak ayah Darmi meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Ibu Darmi harus bekerja di sawah atau ladang milik orang lain. Tetapi Darmi adalah seorang gadis yang manja. Apapun keinginannya harus dikabulkan. Dia juga adalah seorang gadis yang pemalas. Dia tidak mau membantu ibunya bekerja, tetapi keinginannya harus dikabulkan sekarang juga. Pada suatu hari, Ibu Darmi mengajak Darmi untuk membantu ibu bekerja di ladang. Tetapi Darmi menolaknya. "Aku tidak mau ikut ibu pergi ke sawah, ibu. Lagi pula di sawah itu panas, nanti kulit dan kukuku menjadi rusak dan kotor." Ibu Darmi hanya merasa sedih karena anaknya tidak mau membantu ibu sedikit pun untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan pada suatu hari, Ibu Darmi mendapatkan upah uang hasil yang ibu lakukan di ladang milik orang lain. Tetapi Darmi meminta uang hasil upah tersebut untuk dibeli alat kecantikan yang lain. "Ibu, mana uang hasil upahnya?" "Ini ibu gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, nak. Untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi alat kecantikanku yang lain sudah habis, ibu. Aku harus segera menggantinya." Meskipun Ibu Darmi merasa sedih dan marah, tetapi Ibu Darmi tetap memberikan uang hasil upah tersebut kepada putrinya. Darmi kerjaannya hanya mempercantik dirinya, mempersolek dirinya di depan cermin, tanpa membantu ibu sedikit pun. Dan pada suatu hari, Darmi meminta ibu untuk dibelikan alat kecantikan yang lain. Tetapi Ibu Darmi tidak tahu alat kecantikan apa yang Darmi maksud. Dan Ibu Darmi mengajak Darmi untuk mengikuti pergi ke pasar. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut ibu saat ibu pergi ke pasar saja, nak?" "Aku tidak mau ikut ibu pergi ke pasar, Bu." "Kenapa? Tapi ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang kamu maksud." "Oke, aku akan ikut ibu ke pasar, tapi dengan satu syarat. Ibu tidak boleh berjalan di sampingku." "Kenapa, nak?" "Lihat muka dan badan ibu. Muka ibu sudah keriput, badan ibu sudah kotor. Aku malu harus mengakuinya kalau ibu adalah ibuku di depan semua orang." "Bukankah ibu adalah ibu kandungmu, nak?" "Tapi aku tidak mau, ibu. Aku malu." Meskipun dengan berat hati, Ibu Darmi tetap mengikuti apa yang Darmi mau. Mereka berdua pergi ke pasar tanpa berjalan bersampingan. Darmi berjalan di depan, sedangkan Ibu Darmi mengikuti Darmi di belakang.
Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di desa sebelah. "Hei Darmi, hendak kemanakah engkau?" "Hai, aku hendak ingin pergi ke pasar." "Siapa perempuan yang ada di belakangmu? Apakah itu ibumu?" "Ibuku? Bukan, itu bukan ibuku. Itu adalah pembantuku." Ibu Darmi mendengar ucapan anaknya sangat merasa sedih dan sakit hati atas percakapan dari anaknya tersebut. Hati ibu mana yang tidak merasa sakit hati atas perkataan anaknya tersebut di depannya langsung. Hal itu terus terjadi sampai beberapa kali. Selang 1-2 kali Ibu Darmi masih bisa menahan rasa sakitnya. Tetapi ketika berkali-kali hal itu terus terjadi, Ibu Darmi tak kuat menahan rasa sakitnya. Ibu Darmi berhenti sejenak untuk menahan rasa sakit yang Ibu Darmi rasakan. Hal itu membuat Darmi merasa emosi dan kesal. Ibu ngapain berhenti sih Bu? Ayo Bu, kita harus segera pergi ke pasar." Ibu Darmi tidak menggubris perkataan anaknya tersebut. Ia hanya tetap memegang dadanya, menahan rasa sakit yang ia rasakan. Ibu Darmi mengangkat kedua tangannya sambil berkomat-kamit. Hal itu membuat Darmi semakin kesal dan makin bertanya-tanya apa yang ibunya lakukan. "Ibu ngapain Bu? Ayo kita harus segera pergi ke pasar Bu. Aku harus membeli alat kecantikanku yang lain." Ibu tetap saja tak menggubris perkataan dari anaknya. Ibu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada anaknya tersebut. "Ya Tuhan, ampuni salahku ya Tuhan. Aku tak kuat menahan rasa sakit ini ya Tuhan. Rasa sakit ini terasa sangat sakit yang diperoleh dari anak hamba sendiri ya Tuhan. Ya Tuhan, hukumlah anak hamba dengan hukuman yang setimpal ya Tuhan. Hamba tak kuat menahan rasa sakit ini ya Tuhan. Hukumlah ia dengan hukuman yang setimpal." Langit tiba-tiba mendung, petir tersambar ke sana kemari. Tiba-tiba tanpa terasa kaki Darmi berubah menjadi batu. Ibu, apa yang terjadi dengan kakiku Ibu? Ibu maafkan aku Ibu. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi Ibu. Tetapi hukuman itu tidak dapat dibatalkan. Perlahan, sedikit demi sedikit, tubuh Darmi berubah menjadi batu. Sang ibu masih sempat melihat anaknya yang terus bertetesan air mata, tetapi hukuman itu tidak dapat dibatalkan hingga akhirnya tubuh Darmi sepenuhnya menjadi batu. Terima kasih, ini adalah dongeng dari saya. Semoga berkenan yang menonton. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.